Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas AK3E, dan kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu Sistem Informasi Akuntansi mengenai sistem produksi dan juga sistem persediaan. Dengan saya sendiri, Nashwa Farida Aziza, dan juga tiga rekan saya yaitu Angela Ayu, Putri Awalinda, dan juga Sefrida Ayu Lisandria. Untuk yang pertama ada bab sistem produksi. Deskripsi kegiatan produksi. Sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Lalu ini ada dokumen yang digunakan. Beberapa dokumen yang digunakan diantaranya yang pertama ada surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditunjukkan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Yang kedua, daftar kebutuhan bahan. Daftar kebutuhan bahan, dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu yang ketiga ada dokumen daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat ada kartu jam kerja. Dokumen ini merupakan kartu untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Lalu selanjutnya ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Lalu ada bukti pengambilan barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Lalu yang terakhir ada laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, dan fungsi akuntansi persediaan dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya yaitu fungsi terkait. Terdapat 5 fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan produksi, yaitu yang pertama fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order dari pelanggan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order pelanggan ini langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Jika order dari pelanggan belum berisi informasi yang lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambah informasi yang kurang atau menuliskan kembali ke dalam surat order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Dalam perusahaan yang berproduksi secara massal, order produksi umumnya ditentukan bersama dalam rapat bulanan antara fungsi pemasaran dan juga fungsi produksi. Fungsi penjualan melayani order dari pelanggan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di gudang. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang berkaitan dengan pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Dalam perusahaan besar, fungsi produksi biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produksi
tersebut. Order produksi tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dalam dokumen yang disebut dengan surat order produksi atau yang sering kita tahu sebagai SOP. Surat order produksi ini dilampiri dengan surat kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Fungsi ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampiri surat order produksi tersebut. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Rencana produksi dituangkan oleh fungsi ini dalam dokumen daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digunakan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Dalam struktur organisasi, fungsi gudang biasanya di tangan bagian gudang. Untuk fungsi yang kelima yaitu fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam kartu harga pokok produk. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi ini dalam kartu biaya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada flowchart prosedur order produksi, di mana flowchart tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama bagian order penjualan, yang kedua bagian perencanaan dan pengawasan produksi, dan yang terakhir yaitu bagian produksi. Mula-mula pada bagian order penjualan terdapat dokumen, yaitu order dari pembeli. Lalu setelah itu membuat penambahan informasi pada order dari pembeli. Nah, setelah penambahan informasi tersebut menghasilkan satu dokumen, yaitu order dari pembeli yang sudah dilengkapi informasi. Setelah itu dokumen tersebut dikirimkan ke bagian perencanaan pengawasan produksi. Lalu bagian tersebut dokumen tersebut dibuat surat order produksi, di mana surat order produksi dibuat lagi membuat daftar kebutuhan beban dan daftar kegiatan. Dari membuat dua tersebut, membuat surat order produksi dan membuat daftar kebutuhan beban dan daftar kegiatan, itu memperoleh 5 rangkap dokumen, yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga yaitu surat order produksi. Yang dokumen keempat yaitu DKB atau daftar kebutuhan bahan, dan yang terakhir, dokumen terakhir yaitu tentunya DKP atau daftar kegiatan produksi. Nah, di sini dimana dokumen yang pertama itu dikirimkan ke bagian kartu biaya. Nah, untuk dokumen yang kedua, surat order produksi yang kedua, yaitu dikirimkan di arsip dengan menggunakan nomor. Dan dokumen yang ketiga dan DKP serta DKP itu dikirim ke bagian produksi. Untuk yang diarsip sesuai nomor itu ada order dari pembeli yang telah dilengkapi informasi, yaitu dokumen tersebut beserta dokumen nomor 2 surat order produksi. Nah, selanjutnya pada bagian produksi tadi terdapat dokumen, yaitu surat order produksi
dokumen 3 dan DKP dan DKB. Nah, yang tadi yang dokumen surat order produksi yang pertama itu dilanjutkan untuk sebagai dasar melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi. Nah, kemudian setelah melaksanakan produksi tersebut, kemudian prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang dan prosedur perencanaan dan tenaga kerja langsung menghasilkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang tadi dikirimkan ke bagian produksi, di mana surat order produksi rangkap ketiga, DKB dan TKP itu dikumpulkan atau diarsipkan sesuai dengan nomor. Lalu bagian produksi itu selesai. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan unsur pengendalian intern dari sistem produksi. Yang pertama yaitu dari aspek organisasi. Fungsi pencatat biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Jadi, kegiatan fungsi produksi pada dasarnya terdiri dari pemakaian berbagai sumber ekonomi, termasuk bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, gedung, mesin, dan peralatan untuk menghasilkan produk. Konsumsi berbagai sumber ekonomi tersebut perlu diawasi dengan penyelenggaraan catatan akuntansi. Pencatatan konsumsi sumber ekonomi yang dilakukan oleh fungsi produksi harus dilaksanakan oleh fungsi akuntansi agar data yang dicatat dapat dijamin ketelitiannya dan keandalannya. Jika konsumsi sumber ekonomi dilakukan sekaligus dicatat oleh fungsi produksi, resiko yang terjadi adalah kemungkinan terjadinya manipulasi catatan akuntansi oleh fungsi produksi untuk menutupi pemborosan yang terjadi dalam konsumsi sumber ekonomi tersebut. Dan yang kedua, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dalam perusahaan manufaktur, fungsi produksi bertanggung jawab untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi dengan menggunakan mesin dan peralatan yang ada. Penyelenggaraan persediaan seperti bahan baku, bahan penolong, dan suku cadang dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses produksi perusahaan tersebut. Fungsi penyimpanan persediaan tersebut biasanya berada di tangan fungsi gudang yang bertanggung jawab atas keamanan persediaan yang disimpan di gudang dan atas pencatatan pemakaian dan saldo fisik persediaan. Sehingga pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi tersebut akan menjamin kelancaran proses produksi, keamanan persediaan, ketelitian, dan keandalan data akuntansi yang dihasilkan. Yang kedua, dari sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya surat order produksi oleh kepala fungsi produksi. Nah, berdasarkan dokumen tersebut, berbagai fungsi di bawah fungsi produksi yang terkait akan melaksanakan kegiatan produksi. Karena kepala fungsi produksi adalah pemegang wewenang untuk memerintahkan unit-unit organisasi yang ada di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Sehingga, surat order produksi harus diotorisasi oleh kepala fungsi tersebut, sehingga semua dokumen seperti fungsi permintaan dan pengeluaran barang gudang dan laporan produk selesai yang dibuat untuk pelaksanaan produksi memiliki dasar yang sah. Dan yang kedua, daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi merupakan fungsi staf yang membantu kepala fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi. Berdasarkan surat order produksi yang diterbitkan, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi membuat rencana pemakaian bahan baku dan bahan penolong yang dituangkan dalam dokumen daftar kebutuhan bahan atau Bill of Materials dan rencana kegiatan produksi yang dituangkan dalam daftar kegiatan produksi atau Operation List. Berdasarkan kedua dokumen tersebut,
Berbagai unit organisasi yang terkait dalam kegiatan produksi melaksanakan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Dengan demikian, kedua dokumen tersebut berisi tolak ukur untuk mengawasi kegiatan produksi. Kedua dokumen tersebut dibuat oleh Fungsi Perencanaan dan Pengawasan Produksi, kemudian diotorisasi oleh Kepala Fungsi Produksi. Untuk yang selanjutnya adalah sistem persediaan. Yang pertama yaitu deskripsi persediaan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, produk dalam proses, bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu golongan, yaitu persediaan barang dagangan yang merupakan barang yang dibeli untuk tujuan dijual kembali. Sistem akuntansi persediaan bertujuan untuk mencatat mutasi tiap-tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Untuk yang selanjutnya yaitu prosedur yang bersangkutan dengan sistem persediaan, yaitu meliputi prosedur pencatatan produk jadi, prosedur produk jadi yang dijual, prosedur harga pokok persediaan yang dibeli, dan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang pertama kita bahas adalah prosedur pencatatan produk jadi. Yang pertama, deskripsi prosedur. Prosedur pencatatan produk jadi ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebitkan ke dalam rekening persediaan produk jadi dan dikreditkan ke dalam rekening barang dalam proses. Dan yang selanjutnya, dokumen. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Laporan produk selesai digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang. Bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi dalam kartu persediaan dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Yang selanjutnya yaitu catatan akuntansi. Catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur pencatatan produk jadi adalah kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Kemudian bisa dilihat dalam flowchart prosedur pencatatan produk jadi, terdapat 3 bagian dalam prosedur pencatatan produk jadi, yaitu bagian gudang, bagian kartu persediaan, dan bagian jurnal. Mula-mula, bagian gudang menerima tambahan produk jadi beserta laporan produk selesai dari bagian produksi. Kemudian bagian gudang mencatatnya di dalam kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai tersebut. Laporan produk selesai yang diterima juga diarsip berdasarkan nomor oleh bagian gudang. Selanjutnya, bagian kartu persediaan juga menerima laporan produk selesai dari bagian produksi. Kemudian bagian kartu persediaan menjumlahkan total harga produk jadi dan membuat kartu harga pokok produk. Berdasarkan kartu harga pokok produk tersebut, bagian kartu persediaan membuat bukti memorial yang merupakan dokumen sumber bagi bagian kartu persediaan untuk mencatat harga pokok produk selesai dalam kartu persediaan. Selain itu, bukti memorial, kartu harga pokok produk, laporan produk selesai juga dikirim ke bagian jurnal. Nah, untuk bagian jurnal juga menerima bukti memorial, kartu harga pokok produk, laporan produk selesai dari bagian kartu persediaan, dan menjadikan dokumen tersebut dasar untuk mencatat harga pokok produk jadi untuk membuat jurnal umum. Selain itu, dokumen-dokumen yang diterima dari bagian kartu persediaan juga diarsip menurut nomor oleh bagian jurnal. Oke, untuk selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan. Selain prosedur order penjualan, prosedur order persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan yang terakhir prosedur pencatatan piutang. Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual yaitu ada 2 surat order
pengiriman dan faktur penjualan, di mana surat order pengiriman diterima oleh bagian gudang dari bagian order penjualan. Setelah itu, bagian gudang mencatat kuantitas yang diserahkan ke bagian pengiriman dalam kartu gudang. Harga pokok produk jadi yang dijual dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan atas dasar tembusan faktur yang diterima oleh bagian tersebut dari bagian penagihan. Oke, untuk catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini yaitu terdapat 3, yaitu kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Di mana kartu gudang itu berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas produk persediaan jadi karena transaksi penjualan. Untuk yang kedua yaitu kartu persediaan yang berfungsi untuk mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan produk jadi yang dijual. Dan yang terakhir yaitu jurnal umum yang digunakan untuk mencatat jurnal harga pokok produk jadi yang dijual untuk diposting ke dalam rekening kontrol persediaan produk jadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat flowchart prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Itu terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama bagian kartu persediaan dan yang kedua yaitu bagian jurnal. Di mana bagian yang pertama pada bagian persediaan mula-mula terdapat kartu persediaan. Setelah itu kartu persediaan itu digunakan sebagai dasar untuk membuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik, yaitu secara bulanan. Setelah itu, setelah membuat rekapitulasi tersebut, menghasilkan dokumen berupa rekapitulasi harga pokok penjualan. Setelah dokumen tersebut jadi, lalu membuat bukti memorial. Setelah membuat bukti memorial, itu menghasilkan 2 dokumen, yaitu bukti memori. Yang dokumen pertama bukti memorial dan dokumen kedua yaitu rekap HPP. Nah, 2 dokumen tadi, bukti memorial dan rekap HPP itu dikirim ke bagian jurnal. Di mana pada bagian jurnal, bukti memorial itu dikirimkan ke jurnal umum atau sebagai dasar untuk pembuatan jurnal umum. Dan yang dokumen kedua yaitu rekap HPP itu beserta bukti memorial yang tadi itu disimpan atau diarsipkan berdasarkan nomor. Nah, setelah itu bagian penjurnalan itu selesai. Untuk prosedur dalam sistem persediaan selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Dalam prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini juga dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Kemudian dokumen apa saja sih yang digunakan? Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli adalah laporan penerimaan barang atau yang sering kita sebut juga dengan LPB dan bukti kas keluar. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas barang dari pembelian ke dalam kartu gudang. Bukti kas keluar yang dilampiri dengan laporan penerimaan barang atau LPB, surat order pembelian, dan faktur dari pemasok dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar atau juga yang disebut dengan voucher register. Bukti kas keluar juga dipakai sebagai dasar pencatatan tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan. Selanjutnya ada bagian alir atau flowchart dari prosedur ini. Terdapat 4 bagian, yaitu yang pertama bagian penerimaan, kemudian bagian utang, bagian gudang, dan juga bagian kartu persediaan. Mula-mula pada bagian penerimaan menerima surat order pembelian atau SOP rangkap ketiga dari bagian pembelian serta menerima barang yang disertai surat pengantar dari pemasok. Kemudian dilakukan pemeriksaan barang yang diterima dan dibuat laporan penerimaan barang yang dilampiri dengan LPB 3 rangkap, kemudian surat order pembelian, SOP rangkap ketiga, dan juga SP. Kemudian
LPB rangkap ketiga, SOP rangkap ketiga, dan juga SP diarsipkan oleh bagian penerimaan berdasarkan urut nomor. Kemudian LPB rangkap ke-1 atau rangkap pertama diserahkan ke bagian utang, dan LPB rangkap kedua diserahkan kepada bagian gudang. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian utang. Bagian utang menerima SOP atau surat order pembelian rangkap keempat dari bagian penjualan, dan menerima LPB rangkap ke-1 dari bagian penerimaan, dan juga menerima faktur dari pemasok untuk dilakukan perbandingan. Lalu bagian utang membuat bukti kas keluar yang dilampiri dengan bukti kas keluar 3 rangkap, SOP rangkap keempat, LPB rangkap pertama, dan juga faktur yang dipakai sebagai dokumen sumber dalam pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli dalam register bukti kas keluar. Semua dokumen tersebut kecuali produk kas keluar rangkap kedua diarsipkan oleh bagian utang berdasarkan tahun, serta bukti kas keluar rangkap kedua diserahkan pada kartu persediaan. Untuk bagian yang ketiga yaitu bagian gudang, pada bagian ini menerima LPB rangkap kedua dari bagian penerimaan, kemudian oleh bagian ini mengarsipkan LPB berdasarkan urut nomor. Bagian gudang mencatat tambahan kuantitas persediaan yang dibeli di dalam kartu gudang. Untuk bagian yang terakhir yaitu bagian kartu persediaan. Bagian ini menerima bukti kas keluar rangkap kedua dari bagian utang yang kemudian dilakukan pencatatan rincian persediaan yang dibeli di dalam kartu persediaan. Bagian ini mengarsipkan bukti kas keluar berdasarkan urut nomor, dan flowchart selesai. Lalu selanjutnya ada flowchart prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Untuk prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu bagian produksi, bagian gudang, bagian kartu persediaan, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Dimulai dari bagian produksi yang membuat BPPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu dibuat dokumen BPPBG sebanyak 3 lembar, lalu dikirimkan ke bagian gudang. Setelah dokumen tersebut dikirimkan ke bagian gudang, lalu menyerahkan barang, setelah itu mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada BPPBG, dan dibuat dokumen BPPBG sebanyak 3 lembar, di mana lembar yang pertama dibuat kartu gudang dan dikirimkan ke bagian kartu persediaan, lalu lembar kedua dikirimkan kembali ke bagian produksi, lalu diarsip urut nomor, dan lembar ketiga juga diarsip urut nomor. Lalu dokumen lembar pertama yang sudah dibuat kartu gudang tadi dikirimkan ke bagian kartu persediaan, lalu dilakukan untuk mengisi harga pokok pada BPPBG. Setelah itu dibuat lagi di dokumen BPPBG sebanyak 1 lembar, dan diserahkan ke bagian kartu biaya, serta dibuat kartu persediaan juga. Di bagian kartu biaya, dokumen BPPBG dibuat kartu harga pokok produk dan diserahkan ke bagian jurnal. Setelah dikirimkan ke bagian jurnal, dokumen tersebut dibuat jurnal pemakaian bahan baku, lalu diurutkan sesuai nomor, dan selesai. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.